Yang belakang bocor lagi. Enggak. Kayak kemarin tuh. Bagus lah. Oke, sekarang kita akan melakukan perjalanan dari Desa Pematang Rahim ke pusat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak. Perjalanan dimulai dari rumah saya di RT 13 Dusun Teladan, Desa Pematang Rahim. Pas di depan gedung Surga Desa Pematang Rahim. Surga Desa itu singkatan dari Sarana Olahraga Desa. Oke, siap-siap kita berangkat. Rute yang akan kita lalui lumayan, maksudnya lumayan rusak, banyak lubang. Nanti akan kita lihat sendiri bagaimana kondisi sebenarnya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa terlihat oleh pihak terkait agar segera menindaklanjuti, memperbaiki kondisi jalan yang rusak sepanjang 15 km. Dimulai jam 9.47, ini satunya jam 9.53. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena kondisi jalan kurang bagus, mungkin kecepatan maksimal 40 km per jam. Lihat betapa limbungnya kamera HP. Kalau jalan sekitar sini masih lumayan, itu pun udah banyak mulai rusak. Malam tadi hujan lumayan lebat, jadi lubang-lubang tergenang air. Risikonya kalau ada lubang di genang air seperti ini,
sulit mengetahui apakah lubang tersebut dalam atau tidak. Memasuki wilayah jalan yang mulai rusak. Lubang lagi. Bagi yang mobilnya yang ceper, yang jarak tinggi mobilnya di bawah 20 cm atau 200 mili, mesti hati-hati melewati jalan ini karena banyak lubang. Iya. Mudah-mudahan para pejabat yang lewat di sini yang berwenang bisa melihat kondisi jalan ini. Perlu juga diketahui, jalan ini merupakan jalan disebut orang biasa jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Lubang-lubang. Ini lubang yang bikin capek yang enggak enak. Tapi ada juga lubang yang bikin capek tapi enak. Tapi dibanding dengan kondisi jalan di beberapa daerah lain di Tanjung Timur, ini lumayan lah. Yang daerah lain malah berpenuh lumpur, masih tanah, bahkan sering terpuruk. Contohnya yang di Desa Siau, Kecamatan Sadu dan lain-lain. Itu loh, jalannya lebih parah lagi kondisinya. Kali ini masih mending, meskipun berlubang, resiko untuk terpuruk kecil kemungkinan karena jalannya masih penuh batu, tapi masih ada aspalnya. Hanya saja tidak bisa kecepatan tinggi, maksimal ya seperti inilah
20-40 km per jam. Kalau untuk keperluan yang mendesak, buru-buru seperti membawa yang sakit, yang darurat, atau ibu hamil yang sudah waktunya mau melahirkan, sangat beresiko sekali. Goncangan ini bisa bikin melahirkan di jalan. Ini kita memasuki daerah hutan lindung gambut Sungai Buluk yang sebagian ada di Desa Pematang Rahim, sebagian lagi berada di Sinar Bajo, Pandan Sejahtera, dan Desa Sungai Beras. Sebelah kiri itu HLG, hutan lindung gambut, yang sangat dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dunia. Makanya kondisinya masih semak belukar seperti itu. Jadi tidak boleh digarap oleh masyarakat, perorangan, pribadi ataupun korporasi. Kalau sebelah kanan ini perkebunan sawit milik masyarakat. Masyarakat lagi nyari rumput untuk makanan ternak sapi. Dari rumah saya sampai ke perbatasan desa Pandan Lagan itu daerah-daerahnya bukan disebut parit ataupun yang lain, tapi disebut dengan kilometer. Jadi di area wilayah rumah saya itu kurang lebih disebut dengan kilometer 1, kemudian kilometer 2 sampai dengan kilometer 15.
Dari sepanjang jalan mulai dari kilometer 1 sampai dengan kilometer 15 itu mayoritas kebanyakan jalur sebelah kanan ini memang tanaman sawit. Ya rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Pematang Rahim itu di perkebunan sawit. Sebagian kecil lagi ada kebun pinang, buru, dan pekerjaan lain seperti toko, perdagangan, dan lain-lain. Dulu jalan ini satu-satunya jalan yang dilalui akses utama menuju ke Sabah dan ke Tungkal dan ke Jambi. Dulu, sekarang jalan ini sepi karena sudah ada jalur lain yang mengarah ke Muara Sabah, jalur zon 5. Jadi masyarakat yang dari desa Sadu, kecamatan Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, Sabak Timur, Sabak Barat, Ragai, Utara, dan lain-lain dulunya dari sini. Nanti setelah ada jalur baru, mereka kebanyakan lewat jalur baru itu yang disebut dengan zona 5. Jadi otomatis jalan di sini sepi. Ada satu yang ketinggalan ini sebelah kiri saya ini. Ada namanya lokasi area ekowisata hutan desa berbasis konservasi. Ya rencananya area ini digunakan untuk tujuan rekreasi masyarakat desa, bahkan dari luar desa Pematang Rahim. Namun sepertinya kurang dikelola dengan baik sehingga kembali menjadi hutan. Oke, kita mampir sejenak kita lihat kondisinya sekarang. Nah, tuh guys, lokasinya, papan namanya sudah mulai semak belukar. Kalau dicari di Google Map ada itu ekowisata hutan desa berbasis konservasi. Dulu waktu masih pertama dibuka ini lumayan ramai warga yang berkunjung ke sini, dan sekarang sepertinya kurang perawatan. Jadi warga-warga yang ingin berkunjung melihat hutan gambut, inilah lokasinya. Itu dia namanya tuh. Silahkan cari di Google Map, ada namanya ekowisata hutan desa berbasis konservasi. Oke, kita lanjut lagi. Lokasi ini di kilometer 4 RT 14 Desa Pematang Rahim. Kita lanjut lagi perjalanan. Oke, lanjut pelan-pelan sambil saya memperkenalkan jalan daerah-daerah area-area yang saya lalui
sepanjang jalan. Ya mana tahu ada netizen yang kebetulan lewat sini, ya bisa dilihatlah kondisinya seperti ini. Dan apa-apa saja daerah mana saja yang perlu dikunjungi Desa Pematarahin sampai saya nanti nyampe di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi jalan tidak semuanya jelek, namun kebanyakan jelek. Nah, ini ada beberapa meter bagus, beberapa meter lagi jelek. Nah, ini kondisi setelah tim dari provinsi turun scrap jalan. Ya lumayan lah mengurangi jumlah penumpang yang dilewati. Sudah disekrap menggunakan alat berat. Di lokasi kilometer 9. Di depan kita nih kurang lebih 50 meter ada simpang 4, terus itu ke arah pusat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelah kanan area HTI PT WKS, hutan tanaman industri jenis akasia sebelah kanan. Ini jalur lintas mobil logging yang mengangkut kayu akasia. Nah, yang sebelah kiri ini jalannya yang mengarah ke PT WKS di Tebing Tinggi. Nah ini dia sebelah kiri. Jadi bagi yang mau melewati jalan yang agak mendingan dan daripada kondisi yang saya lalui ini, bisa lewat jalur sebelah kiri tadi, karena itu nanti tembusnya ke Desa Pematarahin. Jalannya lebih bagus, tidak berlubang dan rata. Biasanya saya lewat situ karena saya ingin merekam kondisi jalan yang jalan lintas Sabang ini, jadi saya lewat sini. Nanti pulangnya saya lewat situ. Sepanjang jalan yang sebelah kiri tadi itu jalur pipa PT Petro China. Ada 2 perusahaan besar yang ada di Desa Pematarahin. Yang asalnya melewati Desa Pematarahin. Kalau pusat kantornya kalau untuk Petro China di Kecamatan Gelagai, kalau PT WKS hanya HTI-nya yang ada di Desa Pematarahin. Sekarang kita memasuki perbatasan antara Kecamatan Mendahara Ulu dengan Kecamatan Gelagai. Masuk perbatasan, mana kondisinya? Kondisi jalannya mulus. Nah, ini kok beda ya? Jalan di Kecamatan Mendahara Ulu penuh lubang, rusak. Masuk Kecamatan Gelagai bagus. Nah ini kita sudah memasuki jalur aspal yang lumayan, masih mulus.
berhenti sejenak, mau minum dulu. Habis minum ngerokok dulu, karena perjalanan kita tidak terburu-buru, santai. Yang penting selamat sampai tujuan. Oh ya, arah kita ke pusat kabupaten ada 2 jalur, yang ada 2 pilihan jalan. Yang jalan terus ini kita melewati zona 5, Kota Baru, Balik Culum, kemudian Talang Babat. Kalau sebelah kiri ini jalannya PT Petro China. Jadi sepanjang jalan itu sebelah kiri itu jalur pipa menuju pusat perkantoran PT Petro China, perusahaan migas. Namun itu berada di Kecamatan Geragai. Jadi sekarang kita akan mengikuti jalur yang terus aja dulu. Nanti pulangnya baru lewat PT Petro China. Perbedaannya yang pasti, kalau jalan yang lurus ini lebih jauh. Ini lebih jauh jaraknya. Kalau sebelah kiri arah jalur Petro China itu lebih dekat. Namun kondisi jalan lebih bagus yang jalan lurus daripada yang belok kiri ini. Yang belok sebelah kiri ini jalannya lumayan rusak, berlubang-lubang seperti kondisi kita tadi dari kilometer 1 sampai kilometer 9. Oke guys, kita lanjut jalan. Kita ambil jalan yang lurus. Itu dia sebelah kiri jalan Petro China. Kita ambil jalan yang lurus. Ya lumayan lah jalannya, mulus, soalnya masih tetap. Driver bawanya pelan aja, maksimal ya 60 km per jam, karena kondisi sekarang sedang merokok. Juru hisap, ahli hisap namanya ini. Ahli hisap yang huruf P ujungnya, hisap, bukan huruf P. Speed maksimal 60 km aja. Ini wilayah Kecamatan Geragai. Daerah transmigrasi di era tahun berapa ya dulu ya, tahun 2000, kurang lebih tahun 2000-an. Mayoritas penduduk di sini suku Jawa, transmigrasi dari Pulau Jawa. Sekarang dulu masih sepi, masih hutan. Sekarang kondisinya sudah mulai berkembang, penuh dengan perkebunan sawit, dan masyarakatnya pun ya termasuk sejahtera lah dari hasil perkebunan sawit ini. Fasilitas umum udah mulai banyak dibangun, sekolah-sekolah, kantor desa, dan lain-lain. Oke. Ini kita masuk lubang nih. Lubang apa ya? Dalam enggak? Enggak. Lubang. Sekarang kita
Sukamaju, Kecamatan Geragai. Kondisi jalannya lumayan, masih mulus. Mayoritas masyarakat di sini masih didominasi oleh suku Jawa. Saya lupa kasih tahu kalau jalur yang kita lewati ini namanya jalannya Jalan Pelabi. Baru ingat. Bukan labi-labi ya, Jalan Pelabi. Sekarang masih di Desa Sukamaju. Dan di depan kita ini ada jarak sekitar 300 meter itu ada lokasi LP, Lembaga Pemasyarakatan, ya bagi yang sudah divonis oleh pengadilan. Ini nginapnya di sini. Siapa yang mau nginap di sini silahkan, gratis. Ini LP, Lembaga Pemasyarakatan. Tuh kelihatan bangunannya sebelah kiri jalan yang ada bendera merah putih, itu kantornya. Sepertinya kayaknya lagi ada acara ini, banyak kendaraan. Kita pelan-pelan aja sambil kita lihat. Nah ini sebelah kiri LP. Mau masuk silahkan masuk, tapi mesti disidang dulu baru bisa masuk sini. Oke, di depan ada pos polisi. Kalau ada simpang, kalau sebelah kanan kita ke arah itu ada apa namanya itu, zona 5 namanya, zona 5 ke arah Jambi, kota Jambi. Kalau sebelah kiri arah Kota Baru langsung ke Parigulung, terus ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelah kiri. Kalau kanan kita ke Jambi, Kota Jambi. Jadi kita belok kiri. Belok kiri kita langsung masuk ke Desa Kota Baru. Ini agak aneh nih namanya desa ini. Desa tapi kota. Desa Kota Baru. Ini daerah transmigrasi juga nih, Kota Baru nih sekarang. Jalannya sudah reject beton. Mantap. Jalan yang kita lewati tadi, yang jelek tadi reject beton semua. Wah ini baru mantap. Dan nyampe 1 jam nyampe ke Sabah. Ini bisa 2 jam ini. Kota Baru, Desa Kota Baru. Kota Baru, jalannya reject beton semua. Sekarang kita berada di Parigulung. Culung, ujungnya huruf M bukan N. Kalau N Culun. Jadi ini namanya Parigulung. Parigulung terbagi 2, ini kelurahan Parigulung 1 dan Parigulung 2. Ada 2. Jalannya pun reject beton. Di Parigulung ini ada lokasi
masih off-road yang baru diresmikan tahun 2021 yang lalu. Masih off-roader bagi off-roader yang hobi off-road. Sini ada sirkuitnya. Di Paritculum. Jalan aspalnya mulus, semulus kulitmu. Yang jarang dijumpai ini bengkel mobil kayaknya. Kalau bengkel motor banyak. Jadi kalau ada yang mobil sebelum kesini ya cek dulu lah kondisi mobilnya siap jalan jauh atau tidak. Khawatirnya kalau macet susah cari bengkel mobil di sini. Nah, itu dia. Di depan kita ini ada selamat datang di Sabak National Circuit Off-road. Berarti ada sirkuit di sirkuit Sentul. Sebelah kanan kita itu ada papan nama, itu sekitar jarak 50 meter. Oke. Berada di Paritculum. Masih di Paritculum, tidak jauh. Nanti di sebelah kanan ada simpang ke kanan, itu jalan arah ke Kecamatan Dendang, salah satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di situ juga sebelum masuk Kecamatan Dendang ada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nurdin Hamzah, satu-satunya RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang jalannya di sebelah kanan, simpang kanan. Jalannya dua jalur. Baru dua kalau dari arah pusat kota, tapi kalau dari arah kita datang dari berarti Paritculum 2 dulu baru satu. Nah, ini simpang di sebelah kanan itu ke Kecamatan Dendang dan tembus ke jalan RSUD Nurdin Hamzah. Kita terus ke Kelurahan Talang Babat. Nah, kalau Kelurahan Talang Babat itu sudah di pusat kota ini. Kita mau masuk ke pusat kota Kabupaten Tanjung.
teman-teman.